Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Alhamdulillah, ucap Dani dan Randu penuh syukur. Mereka kembali berjalan, padahal masih sore. Banyak sekali sosok makhluk halus yang menghadang mereka. Setelah beberapa saat, malam pun tiba. Randu dan Dani memutuskan untuk melaksanakan sholat di rumah peninggalan Randu. Ketika kedua orang pria itu melaksanakan sholat, banyak serangan dan suara jeritan di sekitar rumah. Hal itu pernah Dani alami ketika ia melaksanakan sholat di rumah Sarti. Walaupun rumah ini tidak pernah digunakan oleh Randu dan Mbok Darmi melakukan perbuatan menyekutukan Allah, namun karena sudah lama tidak dihuni, rumah ini menjadi sarang tempat tinggal makhluk halus. Mereka tidak suka Randu dan Dani beribadah di rumah itu. Pergi. Terdengar suara tanpa wujud meminta Dani dan Randu pergi. Ini rumahku. Kalian tidak berhak mengusirku. Kalian saja yang pergi, ucap Randu lantang. Tiba-tiba serangan dari makhluk tak kasat mata kepada kedua orang itu. Dani yang tidak siap jatuh terjerembab. Punggungnya terasa sangat sakit, seperti ditendang sangat kencang. Berani kalian mengusikku di rumahku sendiri, ucap Randu marah. Randu lalu memejamkan mata. Mulut pria itu komat-kamit. Suara serangan dan rintisan kesakitan dari makhluk-makhluk itu hingga suasana menjadi hening. Setelah makhluk-makhluk itu menghilang, Randu mendekati Dani yang kesakitan. Kamu baik-baik saja, Leh? Iya, Mbah. Saya tidak apa-apa. Hanya sedikit sakit saja, ucap Dani sambil meringis kesakitan. Saya pernah berteduh di rumah Mbah waktu hujan dan menemukan buku catatan kecil. Sepertinya itu buku catatan Nila. Dani menceritakan sewaktu ia berteduh di rumah Randu. Iya benar, itu buku catatan milik Nila. Di mana buku catatan Nila, Leh? Maaf, Mbah, buku catatan itu diminta Bu Sarti. Apa kamu sudah membaca isi buku catatan itu? Saya hanya membaca hidup Nila hancur sejak kedatangan wanita bernama Roro. Gara-gara Roro, calon suaminya jadi tumbal. Randu terbelalak mendengar ucapan Dani. Kamu yakin Nila menulis itu di dalam buku catatannya? Benar, Mbah. Itu yang Nila tulis dalam buku catatannya. Tidak mungkin. Kenapa Nila nulis itu di buku catatannya? Benar, Mbah. Di buku catatan itu, Nila menulis gara-gara Roro, calon suaminya jadi tumbal, ulang Dani. Randu diam. Dia tak menanggapi perkataan Dani. Pria tua itu tengah memikirkan sesuatu. Mbah, Dani menepuk bahu Randu. Iya, Le, ada apa? Mbah melamun. Memang siapa sebenarnya Roro itu? Roro itu pendatang, sama sepertiku juga. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia memimpin desa ini. Tujuannya baik, namun caranya salah dalam memimpin. Dia tidak mau mendengarkan mereka, hingga datang seseorang yang tidak diketahui identitasnya, masuk ke desa dan menghasut mereka untuk memberontak kepada Roro. Apa dia itu pemimpin desa Kembang Rejo yang selalu memakai penutup wajah? Benar, Le. Apa Roro sudah meninggal, Mbah? Mbah tidak tahu pasti, karena Mbah dan Mbok Darmi sudah tidak tinggal di desa ini setelah Nila tiada. Mbah dan Mbok Darmi berhasil lolos menjadi tumbal mereka. Dani mengangguk-angguk mendengar penjelasan Randu. Entah Nila yang berbohong atau memang Roro sudah meninggal dan tidak ada yang tahu pasti di mana ia dimakamkan. Kita sholat dulu, Leh. Sepertinya sekarang sudah masuk waktu sholat Isya. Kedua pria beda generasi itu melakukan sholat berjamaah dengan Randu sebagai imannya.
Tak lupa mereka berdoa memohon supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah mereka melaksanakan tujuan. Kita juga harus melepaskan pria-pria yang akan mereka tumbalkan setelah mengambil cincin tersebut, ucap Randu. Iya Mbah, saya akan menebus kesalahan yang pernah saya lakukan dengan membiarkan satu nyawa melayang. Kali ini, saya harus bisa menyelamatkan pria yang akan mereka jadikan tumbal. Tapi, jumlah pria yang ditumbalkan saat bulan purnama lebih dari 1 orang, jika bukan pria berdarah manis. Kamu ingat perkataan istriku, bukan? Iya Mbah, saya ingat dengan apa yang dikatakan Mbok Darmi. Membebaskan 10 orang lebih sulit daripada 1 orang. Kita harus benar-benar memperhitungkan setiap langkah yang akan kita ambil. Jangan sampai kita malah tertangkap mereka. Dani mengangguk membenarkan perkataan Randu. Jika tertangkap, sudah pasti ia akan dijadikan tumbal mereka, dan perempuan-perempuan terkutuk itu akan semakin kuat. Iya Mbah, perjuangan saya bertahan di desa ini, melihat segala kengerian dan perbuatan menjijikan mereka, akan sia-sia jika kita tertangkap. Sekarang kita lewat pekarangan yang ditumbuhi pohon-pohon besar, supaya tidak ada yang melihat kita. Tak berapa lama, mereka berdua sudah sampai di tempat pemujaan. Banyak perempuan-perempuan warga desa berkumpul di dalam sana. Bagaimana kita mengetahui apa yang terjadi di dalam sana? Dan bagaimana kita bisa mengambil cincin itu, Mbah? Ramai sekali di sana. Pasti ada jalan, deh. Kita amati saja dulu dari sini. Baiklah, Mbah. Kedua pria itu menunggu apa yang akan terjadi dari luar. Mereka tidak bisa masuk ke dalam sana, terlalu berbahaya. Ketika kedua orang itu sedang menunggu dan bersembunyi di balik pohon, datang Bella dan Sumia. Mereka memapas seorang wanita tua. Siapa wanita tua itu? Apa dia juga akan ditumbalkan? Gumam Randu. Dani mengeringitkan dahi melihat wanita tua yang dipapas Sumia dan Bella. Ia merasa tidak asing dengan wanita tua itu, dan yakin pernah melihatnya. Leh, ada apa? Randu menepuk bahu Dani. Saya merasa pernah melihat wanita tua yang dipapa bibi Sumia dan Bella, jawab Dani. Oh ya? Siapa wanita tua itu? Saya lupa pernah melihatnya di mana, Mbah. Mungkin juga bagian dari perempuan desa Kembang Rejo yang kembali ke wujud aslinya karena sakit atau semacamnya. Katanya jika mereka sakit, fisik mereka akan kembali ke usia mereka aslinya. Oh, begitu, Mbah. Perkataan Randu membuat Dani memutar kembali kejadian yang ia alami di rumah Bella. Satu hal yang ia ingat jika Sarti marah, pelan-pelan ia berubah menjadi tua. Lama berpikir, akhirnya Dani ingat siapa wanita tua itu. Itu Bu Sarti, Mbah. Sarti? Iya, Mbah. Saya pernah beberapa kali melihat Bu Sarti berubah menjadi orang tua, tapi tidak keseluruhan fisiknya menjadi orang tua. Dan baru sekali saya melihat Bu Sarti benar-benar berubah menjadi orang tua, lemah dan tidak berdaya di tempat tidur. Matanya selalu terpejam. Mungkin memang ia sakit. Sakitnya wanita desa Kembang Roja tidak sama seperti sakitnya manusia pada umumnya, Leh. Biasanya sakit yang ia alami karena suatu hal yang mereka langgar, atau kalah melawan seseorang yang tenaganya dalam. Berarti Bu Sarti mengalami perubahan itu karena ada yang dia langgar, atau dia kalah melawan seseorang, ucap Dani. Sebentar, Leh. Apa yang terjadi dengan Sarti? Mungkin ada hubungannya dengan santet yang ia kirim padaku, tukas Randu. Santet, Mbah? Beberapa hari yang lalu, Sarti mengirimkan santet kepada Mbah dan Mbok. Mbah Randu dan Mbok Darmi baik-baik saja. Alhamdulillah, Leh. Berkat pertolongan dari Allah, santet yang Sarti kirim tidak ada satupun yang berhasil mencelakai kami. Mungkin ia berbalik kepada pengirimnya, yaitu Sarti.
Kenapa Bu Sarti mengirimkan santet ke kalian, Mbah? Entahlah, Mbah juga tidak tahu. Namun Sarti mengatakan jika kami yang telah melukai wajah Bella. Tapi Bella baik-baik saja itu tadi, Mbah. Pagi harinya, Bella datang ke rumah kami. Dia menyerang Mbah dan Boleh dengan alasan telah menyakiti ibunya. Padahal ibunya sakit karena perbuatannya sendiri. Dasar perempuan jahat, sungut Dani. Tak lama kemudian, perempuan-perempuan itu membawa beberapa orang pria keluar dari tempat pemujaan. Setelah Dani hitung, pria tersebut ada 10 orang. Mbak, apa mungkin pria-pria itu yang akan mereka tumbalkan? Ada 10 orang pria itu. Sepertinya iya, Leh. Mau dibawa kemana mereka? Kita ikuti saja mereka, Mbah, ajak Dani. Ayo, Leh. Kedua pria itu mengikuti kemana wanita-wanita iblis itu membawa pria malang. Mereka berhenti di sebuah padang lapang dengan banyak obor mengelilingi tempat itu, membuat tempat itu menjadi tambah terang benderang. Ke-10 pria itu diikat di tiang-tiang berdiri tegak di pinggir padang lapang. Dani ingat betul itu tempat apa. Sesuatu yang tidak akan Dani lupakan seumur hidupnya. Di tempat itu, Dani membiarkan seorang pria meregang nyawa dengan sangat mengenaskan. Perempuan-perempuan itu malah menertawai nasib malang pria yang meregang nyawa dengan sangat kejam waktu itu. Bah, mereka akan digorok lehernya seperti pria yang aku biarkan waktu itu. Kita harus menolong mereka. Kasihan mereka, Mbah. Tunggu sebentar, Leh. Kita tunggu mereka lengah. Saat ini perhatian mereka semua tertuju kepada pria-pria yang sedang ikat. Melihat jumlah mereka yang banyak, kita bisa langsung tertangkap jika menolong mereka sekarang. Tapi kita tidak punya banyak waktu, Mbah. Mbah tahu apa yang kamu rasakan, Leh. Tunggu sebentar lagi. Jangan gegabah. Baiklah, Mbah. Dani mengangguk. Dani memperhatikan apa yang mereka lakukan. Di depan sana, ketua mereka yang mungkin saja itu adalah Neni, berdiri menakut-nakuti pria-pria yang akan dijadikan tumbal dengan sebilah parang. Pria-pria itu menjerit histeris begitu Neni mendekatkan parang ke leher mereka. Mereka sangat ketakutan dan memohon untuk dilepaskan. Sementara itu, Bella dan Sumia duduk bersila dengan Bu Sarti terbaring lemah di antara Bella dan Sumia. Di belakang mereka ada Neni. Jadi yang menjadi ketua mereka adalah Mak Ija untuk saat ini. Semuanya sudah siap? Tanya ketua mereka. Sudah, ketua, jawab mereka serempak. Baiklah, kita mulai ritualnya dulu, baru mengeksekusi mereka. Tunjuk ketua kepada pria-pria yang akan dijadikan tumbal. Sumpal mulut mereka, titah ketua. 3 orang perempuan maju ke depan. Mereka menyumpal mulut pria-pria yang terus berteriak-teriak dan memohon untuk dilepaskan. Mereka berjaga di sekitar pria-pria itu dengan membawa parang yang sangat tajam. Sementara itu, perempuan-perempuan yang lainnya bersama ketua mereka membentuk lingkaran dengan sesaji berada di tengah-tengah mereka. Mereka memejamkan mata dan membaca sesuatu yang kedengarannya seperti sebuah mantra dalam bahasa Jawa. Ayo, Leh, kita bergerak. Kita lumpuhkan dulu ke-3 orang perempuan yang sedang berjaga. Baik, Mbah. Randu dan Dani lalu mendekati ke-10 pria yang akan dijadikan tumbal. Mereka terlebih dahulu melumpuhkan perempuan-perempuan yang sedang berjaga. Cukup sulit menghadapi mereka yang bukan wanita biasa. Akhirnya, berhasil juga melumpuhkan mereka. Dani dan Randu lalu membebaskan pria-pria itu. Untung saja ritual membaca mantra belum selesai. Dani dan Randu bisa melepaskan pria-pria itu dengan mudah. Ketika selesai membuka ikatan pria yang terakhir, mereka ketahuan. Hei, ada yang melepas ikatan tumbal kita! Teriak salah satu perempuan yang melakukan ritual. Sontak semua perempuan-perempuan itu menoleh. Ayo, cepat pergi dari sini! Teriak Dani. Semua pria itu mengikuti Dani dan Randu. Mereka berlari ke jalan menuju keluar desa.
Di tengah jalan, langkah mereka terhenti. Mereka dihadang sesuatu yang ada di depan. Sosok ketua mereka bersama Buto Ijo menghadang jalan mereka. "Mau kemana kalian?" ucap ketua perempuan sesat. "Minggir Mbak Neni, bukankah kamu tidak ingin menjadikan tumbal?" Dani mengenali itu adalah suara Neni. "Kamu sudah menipuku. Mana mungkin aku akan membiarkan kamu lolos dari pria-pria itu pergi dari sini. Kalian semua adalah tumbal. Sedangkan untuk kamu pria tua, kamu boleh pergi dari sini. Pria tua bangka tidak ada gunanya di sini." Neni menunjuk Randu. "Aku tidak akan pergi tanpa mereka bersamaku," jawab Randu. "Baiklah, jika kamu juga ingin mati seperti Dani dan yang lainnya. Untuk kamu Dani, baguslah kamu datang sendiri tanpa kami harus repot-repot mencarimu. Aku kesini untuk menghancurkan kalian semua," ucap Dani. "Hei, kamu ini hanya pemuda berdarah manis yang bodoh. Tidak akan bisa menghancurkan kami semua. Oh iya, aku ingin memberitahukan, jika mertuaku sakit parah, bawa saja dia dan istrimu itu pergi dari sini. Menyusahkan orang saja. Itu pun jika kamu bisa lolos dariku. Aku tidak punya istri dan mertua sesat seperti mereka. Dan bukannya aku tidak akan lolos dari kalian, tapi kalian yang tidak akan lolos dariku. Kita buktikan saja," ucap Neni dengan sombongnya. "Tangkap mereka semua," perintah Neni kepada Buto Ijo. Buto Ijo itu mengikuti perintah Neni. Ia mendekati Randu, Dani dan pria-pria yang dibebaskan Dani untuk jadi tumbal. Pria-pria itu ketakutan dan berhambur meninggalkan Dani dan Randu. "Tunggu, kalian jangan pergi. Sangat berbahaya kalian menjauh dari kami. Kalian tidak tahu tempat ini. Kalian bisa tertangkap," teriak Dani. "Aku tidak mau ditangkap makhluk berwarna hijau itu." Seorang pria dengan kulit putih dan terlihat mentereng dibandingkan pria yang lain berlari masuk ke dalam kebun-kebun. "Aku juga ikut." 3 orang pria mengikuti pria pertama masuk ke dalam kebun. Mereka pikir akan selamat bersembunyi di sana. Sedangkan pria yang lain akan mengikuti keempat pria itu, namun dicegah Dani. "Kalian pikir kalian bisa selamat bersembunyi di sana? Kalian akan selamat jika sudah keluar dari desa ini," tukas Randu. Keenam pria itu urung mengikuti keempat pria tadi setelah mendengar perkataan Randu. "Pergilah, tangkap mereka," perintah Neni kepada Buto Ijo. Buto Ijo lalu pergi mengejar keempat pria itu dengan langkah cepat. "Mas Dani!" Tiba-tiba Bella datang. Perempuan itu berdiri tak jauh dari Dani berada. "Mau apa kamu, Bel?" teriak Dani nyala. "Kamu kemana saja, Mas? Aku nyariin kamu." "Tidak usah bersandiwara kamu, Bel. Aku sudah tahu kebusukanmu. Kamu hanya pura-pura mencintaiku dan menikah denganku supaya bisa kalian tumbalkan. Dasar wanita iblis." "Oh, jadi kamu sudah tahu rahasiaku, Mas. Baguslah. Aku tidak perlu berpura-pura lagi. Aku akan segera menangkapmu dan akan aku jadikan kamu tumbal. Kamu tidak akan bisa menangkapku, karena kamu dan semua perempuan-perempuan di desa ini akan aku hancurkan sehancur-hancurnya." "Kamu mau menghancurkan aku dan semua perempuan yang ada di desa ini? Mimpi kamu, Mas." "Bella, lupakan Dani. Ayo ikut aku. Lihat keadaan ibumu." Sumiat tiba dan mengajak Bella pergi. "Aku mau beri pelajaran ke Dani dulu, Bi. Biar ketua yang mengurusnya. Yang terpenting adalah ibumu untuk saat ini." Bella akhirnya menuruti perintah Sumia dan pergi. "Kamu tidak ikut juga? Lihat sana, mertuaku pasti sedang sekarat." Dani tersenyum kecut menanggapi perkataan Neni. "Andai Bella dan Bibi Sumia tahu siapa ketua mereka, pasti kamu sudah habis oleh mereka," ejek Dani. "Aku tidak takut kepada mereka. Aku ketua semua perempuan yang ada di desa ini.
Belum sempat Dani menjawab pertanyaan Neni, buto ijo peliharaan Neni datang dengan membawa keempat pria yang lari. Kondisi mereka semua sudah tidak bernyawa. Ia menjatuhkan keempat pria yang sudah tidak bernyawa ke depan Neni. Hei kalian, lihat teman kalian sudah tidak bernyawa. Sebentar lagi nasib kalian juga akan seperti mereka, menjadi makanan buto ijo peliharaanku. Tunjuk Neni kepada keenam pria yang berada di belakang Dani dan Randu. Makanlah mereka. Kamu pasti lapar, sudah lama tidak makan manusia. Perintah Neni kepada buto ijo itu. Dasar perempuan biadab, umpat Randu. Randu dan Dani akan mengambil jasad pria yang sudah tidak bernyawa itu. Namun dengan sekali santapan dari buto ijo, Dani dan Randu jatuh terpelanting. Buto ijo itu lalu memasukkan keempat pria yang sudah tidak bernyawa ke dalam mulutnya secara bersamaan. Terdengar suara gemeletup tulang-tulang patah. Buto ijo itu memakan mangsanya tanpa ampun. Dari mulutnya keluar tetesan berwarna merah dan berbau amis. Dani dan Randu dan keenam pria yang selamat bergidik melihat apa yang buto ijo itu lakukan. Bagus sekali Ijo, panggilan Neni kepada makhluk peliharaannya. Kalian semua melihat apa yang terjadi kepada keempat pria itu, bukan? Nasib kalian semua akan seperti itu. Tidak akan, ucap Randu. Hei kakek tua, bagaimana kamu akan menyelamatkan diri? Kamu saja sangat lemah, ejek Neni. Pada sebenarnya ia tahu Randu bukan pria sembarangan yang mudah dikalahkan. Sarti saja sampai terluka parah setelah santet yang ia kirim kepada Randu dan istrinya berbalik kepada dirinya sendiri. Pria-pria yang berhasil mereka bebaskan muntah-muntah. Mereka tidak tahan melihat buto ijo membuang sisa-sisa tulang belulang yang ia makan. Ditambah tetesan darah yang keluar dari mulutnya. Ketika buto ijo mendekati Dani dan yang lainnya, tiba-tiba ada kekuatan yang tak kasat mata membawa pergi Dani dan Randu. Tiba-tiba saja mereka berada di depan rumah Randu dengan seseorang memakai pakaian serba putih dan penutup wajah. Sepertinya orang itu yang membawa Dani dan yang lainnya pergi dari desa Kembang Rejo dan kini berada di depan rumah Randu. Terima kasih sudah menyelamatkan kami dan keluar dari desa Kembang Rejo. Orang itu mengangguk lalu pergi. Ia berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Kalian tidak apa-apa? Tanya Randu. Iya mbah, kami baik-baik saja, jawab salah satu dari pria itu. Baguslah, kalian tidak apa-apa. Tapi kita belum mengambil cincin di tempat pemujaan, Mbah, tukas Dani. Tidak apa-apa, kita bisa mengambilnya lagi. Bukankah yang terpenting menyelamatkan sebuah nyawa daripada mengambil cincin terlebih dahulu? Benar, Mbah, tukas Dani. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Keluar dari dalam rumah Mbok Darmi. Bapak sama Dani sudah pulang? Tanya Mbok Darmi. Sudah Bu, kami juga bersama beberapa pria yang lolos dari sana, jawab Randu. Syukurlah kalau begitu. Ayo masuk dulu, kita bicara di dalam saja, ajak Darmi. Dani, Randu, dan keenam pria yang selamat masuk ke dalam rumah. Pak, apa tidak dipagar dulu rumahnya? Mereka mungkin akan segera datang ke sini kalau tahu kalian ada di rumah. Iya Bu, Bapak akan memagar rumah dulu supaya mereka tidak masuk ke dalam rumah. Pak Randu berdiri. Randu mengambil air wudhu. Tak lupa ia mengambil air dan memasukkannya ke dalam botol air mineral. Randu lalu berzikir di kursi panjang yang ada di belakang rumah. Pria tua itu memejamkan mata. Ia sangat khusyuk membaca doa dan berzikir. Angin berhembus sangat kencang dari arah hutan yang berada di belakang sumur. Terdengar suara erangan dan auman seperti suara binatang buas. Namun Randu sama sekali tidak takut atau terpengaruh oleh suara itu. Setelah suara erangan dan auman itu menghilang, berganti dengan suara perempuan tertawa. Tawa itu cukup membuat Randu merinding. Randu tetap bergeming. Akan aku habis mereka yang ikut bersamamu. Mereka tidak akan selamat. Randu tetap bergeming. Ia yakin itu semua hanya tipuan dari mereka, supaya Randu menghentikan zikir dan doanya. Setelah beberapa saat, hembusan angin kencang dan suara-suara itu pun menghilang.
Randu meniupkan ke dalam botol air mineral itu doa dan zikir yang telah ia panjatkan. Pria itu lalu bersiap berkeliling rumah untuk menyiramkan air, supaya tidak ada makhluk halus yang bisa masuk ke dalam rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Randu mengucap basmalah. Ia lalu menyiramkan air doa mengitari rumah sampai 3 kali. Banyak sekali makhluk halus yang ingin menembus pagar gaib yang dibuat Randu. Makhluk-makhluk itu pasti kiriman untuk menangkap Dani dan mengambil kembali pria yang akan ditumbalkan. Seluruh tubuh Randu merinding hebat. Ia belum pernah ataupun menghadapi makhluk halus sebanyak itu. Jika kalian mendengar suara-suara apapun atau kalian melihat apapun di luar sebelum suamiku masuk ke dalam rumah, jangan pernah terpengaruh ataupun kalian keluar rumah. Bisa saja itu kiriman perempuan-perempuan iblis itu untuk mengoceh kalian. Pesan Mbok Darmi. Semua pria yang berada di dalam rumah mengangguk. Mereka membaca doa yang mereka bisa. Duk, duk, duk. Suara pukulan dari dinding yang terbuat dari papan. Suara ketukan itu berubah menjadi gedoran. Jendela terbuka. Dari luar jendela berdiri sosok pocong dengan wajah hancur lebur dan mata merah menatap mereka tajam. Bukan hanya satu, ada banyak pocong berjejer di luar jendela. Tutup jendela, cepat, dan baca bismillah, ditambok Darmi. Kamu yang paling dekat dengan jendela, tutup jendelanya, tukas salah satu pria kepada temannya yang berada paling dekat dengan jendela. Aku tidak mau, aku takut, tolaknya. Tidak apa-apa, lakukan saja cepat. Kalian ingin mereka masuk ke dalam rumah? Bentak Mbok Darmi. Biasa saja yang menutup jendela. Dani berjalan mendekati jendela. Dirinya dan pocong yang berada di luar jendela sangat dekat jaraknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dani dengan cepat menutup jendela dengan mata sedikit terpejam. Baru kali ini Randu melihat banyak makhluk halus yang berusaha menyerang dan menerobos ke dalam rumahnya. Yang utama mereka incar adalah Dani. Mereka pasti ingin mendapatkan Dani, baru pemuda lainnya. Bagaikan menupuk satu burung dengan batu. Burung yang lain pun ikut terkena sasaran. Begitulah tujuan mereka, mendapatkan Dani sekaligus pria lain yang gagal ditumbalkan. Sangat berat Randu memagari rumahnya dengan pagar gaib. Beberapa makhluk halus datang silih berganti untuk menggagalkannya. Namun beruntung, seseorang berpakaian serba putih dengan penutup wajah menolong Randu melawan makhluk-makhluk halus itu. Teruskan, biar aku yang menghalau mereka, ucap orang berpakaian serba putih dengan penutup wajah. Randu mengangguk. Ia lantas melanjutkan memagari rumahnya dengan pagar gaib. Sementara orang berpakaian serba putih menghalau makhluk-makhluk halus. Setiap kali mereka mendekati Randu, orang dengan pakaian putih itu mengusir makhluk halus itu. Fokus Randu terkadang teralihkan ketika banyak sosok menyeramkan mendekatinya. Mereka menunjukkan wujud-wujud yang sangat mengerikan kepada Randu. Terkadang ketika orang yang berpakaian putih sibuk menghalau sosok-sosok itu, sebagian dari mereka mendatangi Randu. Ada beberapa pocong berwajah rusak dengan banyak belatung di wajahnya. Mereka melompat-lompat di sekitar Randu dan menakut-nakutinya. Randu bukan seorang pria yang penakut. Dia sudah sangat lama tinggal di hutan. Tentunya dia sering melihat penampakan, namun melihat pocong sebanyak ini dan bau busuk yang ditimbulkan dari pocong-pocong itu, sorot mata mereka yang merah membuat mereka terlihat mencolok dari keadaan sekitarnya. Orang berpakaian serba putih itu mendekati Randu dan mengusir pocong-pocong itu. Randu bernapas lega. Ia melanjutkan memagari rumahnya. Baru beberapa langkah muncul beberapa sosok sundel bolong. Bagian punggung mereka yang bolong menunjukkan organ dalam dan usus mereka yang terjuntai keluar punggung. Banyak darah di sana. Sundel bolong itu berbau anyir. Bau itu berasal dari punggungnya yang bolong. Randu tidak tahan mencium bau yang sangat anyir dari beberapa sundel bolong itu. Kepalanya sangat pusing dan perutnya serasa diaduk-aduk. Keringat dingin membajiri tubuh Randu. Ia hampir jatuh kalau tidak diselamatkan orang berpakaian serba putih. Lanjutkan saja, biar mereka menjadi urusanku, ucap orang berpakaian putih.
Randu mengangguk. Ia kembali memagari rumahnya. Kali ini tidak ada gunanya yang terlihat dengan mata. Namun langkah kaki Randu terasa sangat berat. Kakinya terasa sangat sulit melangkah. Selain itu, hembusan angin yang kencang dari arah berlawanan membuat Randu semakin sulit melangkah. Tercium aroma busuk bercampur dengan wangi bunga melati, dan hembusan angin semakin kencang. Bau busuk bercampur bau bunga melati menusuk penciuman Randu di saat ia menyelesaikan memagari rumahnya. Alhamdulillah, ucap Randu penuh syukur. Akhirnya pria tua itu berhasil menyelesaikannya. Berkat orang berpakaian putih itu, Randu bisa mengatasi makhluk-makhluk halus yang ingin masuk ke dalam rumahnya. Belum sempat Randu mengucapkan terima kasih, orang berpakaian putih itu melesat pergi membela malam. Randu tertegun melihat orang itu melesat pergi dengan sangat cepat. Randu menggelengkan kepala. Ia lantas naik ke teras. Tok tok tok. Bu, buka. Ini Bapak. Randu mengetuk pintu dan memanggil Darmi. Benarkah Bapak yang ada di depan pintu? Sahut Mbok Darmi dari dalam rumah. Benar Bu, ini Bapak, jawab Randu. Tak lama kemudian, pintu terbuka sedikit, menyembul kepala Darmi. Ia perhatikan Randu baik-baik dari kepala sampai ujung kaki. Masuklah Pak, cepat. Darmi membuka pintu lebih lebar. Randu duduk. Ia mengambil segelas air yang ada di atas meja. Ia meminumnya sampai tandas. Wajah Randu berkeringat. Ia terlihat agak pucat. Alhamdulillah, ada orang berpakaian putih yang menolong kita keluar dari desa Kembang Rejo tadi. Dia menolong Mbah, menghalau makhluk halus yang mengganggu dan berniat menerobos masuk ke dalam rumah, ucap Randu sambil mengusap pelunya. Napas pria dengan banyak guratan di wajahnya itu naik turun. Alhamdulillah, ucap mereka serempak. Siapa orang yang menolong kita tadi, Mbah? Tanya Dani. Randu mengedikkan bahu. Mbah nggak tahu. Siapapun dia sudah sangat membantu kita, timpal Darmi. Kenapa hanya ada 6 pria yang diselamatkan, Pak? Darmi baru menyadari jika hanya ada 6 pria yang mereka bawa pulang. Dadi dan ke-6 pria itu tertunduk, sementara Randu menarik napas panjang. Ke-4 pria lainnya tidak bisa diselamatkan, Bu. Mereka menjadi makanan buto ijo. Itu salah mereka sendiri yang lari masuk ke dalam kebun. Mereka tidak bisa dikasih tahu, Mbok, timpal salah satu pria itu. Benar, Mbok. Namun yang bertahan dalam perlindungan Mas Dani dan Mbak Randu akhirnya bisa selamat, timpal pria yang lainnya. Jadi nasib ke-4 pria lainnya dimakan buto ijo? Tanya Mbok Darmi. Aku tidak menyangka akan mengalami hal seburuk ini. Aku hampir ditumbalkan untuk wanita-wanita itu. Seorang pria mengacak rambutnya sendiri. Sabar Mas, kalian sekarang sudah aman. Besok kalian bisa kembali ke tempat asal kalian masing-masing. Apa di antara kalian ada dari kota? Tanya Dani. Saya dari kota, Mas Dani, ucap pria bernama Roni. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.